Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua Fatih, dan sekarang gua bakal ngejelasin tentang modul praktikum modul 6 gitu ya, tentang perancangan dan analisis sistem proteksi pada sistem tenaga listrik gitu. Oke, langsung lanjut aja. Jadi, pertama adalah perancangan dan analisis sistem proteksi tenaga listrik. Nah, jadi ada tujuan yang ada di modul 6 ini, yaitu pertama kita melihat definisi dan prinsip dari sistem proteksi gitu dalam tenaga listrik itu gimana. Lalu ada tujuan dan aplikasi, yaitu ya gimana apa tujuannya gitu dari kita memasang sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Lalu kita akan mengetahui dan belajar tentang jenis-jenis apa yang digunakan untuk sistem proteksi gitu pada suatu jaringan listrik gitu kan ya. Lalu yang keempat adalah kita nanti bakal mengetahui jenis fungsi dan cara kerja dari masing-masing peralatan sistem proteksi tenaga listrik. Begitu. Lalu kelima adalah relay data setting table. Jadi nanti kita pada saat apa ya memasang suatu relay gitu pada jaringan, kita harus menghitung gitu. Ada beberapa parameter yang kita setting sehingga nanti dia bakal bekerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Lalu keenam adalah simulasi etap. Jadi di etap ini kita bakal simulasiin setting relay dan juga short circuit analysis gitu. Lalu yang nomor tujuh adalah kita analisis hasil dari yang kita simulasikan di etap. Oke, jadi sistem proteksi itu definisi yaitu kita apa ya? Kita masang sistem proteksi untuk menghadapi kondisi tidak normal atau terjadi gangguan. Nah, jadi kalau terjadi gangguan gitu ya. Nah, gangguan itu banyak. Ada dua yang paling major gitu. Jadi ada karena faktor alam dan juga faktor lainnya. Kalau dia faktor alam karena dia tersambar petir, tertimpa pohon, atau misalkan ada layangan nyangkut. Nah, itu dia nanti bisa menjadi suatu gangguan gitu pada jaringan listrik. Atau faktor lainnya seperti hubung singkat, tegangan, atau arus berlebih, dan lain sebagainya. Lalu, oleh karena itu, kita apa namanya? Kita perlu untuk memasang suatu sistem proteksi gitu sehingga nanti kita bisa mengamankan jaringan dari segala gangguan. Oleh karena itu kita harus mengetahui dan mengenal tentang distribusi arus dan tegangan pada setiap titik pada jaringan listrik. Gitu. Oke, tujuan dan fungsinya menghindari, mencegah atau mengurangi kerusakan yang lebih pada komponen-komponen sistem tenaga listrik akibat adanya gangguan. Terus sistem proteksi itu untuk mengisolasi dan memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang mengalami gangguan. Lalu yang ketiga adalah memberikan pelayanan listrik yang lebih baik kepada konsumen karena dapat mengurangi waktu pemadaman. Karena biasanya kalau misalkan terjadi gangguan gitu, paling parahnya adalah terjadi pemadaman. Nah, pemadaman ini yang menjadi eh, simbol atau poin penting apakah penyedia listrik itu baik atau enggak dalam mengurus proteksinya. Kalau misalkan dia proteksinya bagus, mereka bahkan tidak ada terjadi pemadaman atau blackout total gitu. Kalau misalkan dia buruk, ya mereka pasti bakal blackout dulu. Nanti baru dia menyelesaikan masalah gangguannya itu. Lalu yang terakhir adalah memberikan keamanan bagi manusia, pelanggan dan juga karyawan yang me, apa namanya memperbaiki sistem proteksinya gitu. Oke, lanjut. Syarat pemasangan sistem proteksi itu ada dua, yaitu keandalan reliability dan reliability itu adalah suatu syarat yaitu sistem proteksi untuk bekerja secara tepat dan akurat dan ini rumusnya gitu reliability-nya. Lalu ada ketergantungan dan keamanan, dependability sama security. Dependability itu adalah jadi sistem proteksinya itu bekerja jika terjadi gangguan. Nah, kalau misalkan dia tidak bekerja pada saat terjadi gangguan, itu reliability-nya atau ketergantungannya itu atau keandalannya itu kurang baik. Nah, security adalah pada saat sistem proteksi itu tidak bekerja pada saat tidak terjadi gangguan. Nah, em, sistem proteksi itu kalau misalkan dia bekerja saat tidak terjadi gangguan, itu nanti berarti keandalannya juga kurang baik. Seperti itu. Tiga dan keempat adalah sensitivitas sensitivity. Jadi sensitivitas itu adalah dia bisa mensensing suatu gangguan gitu dengan peralatan yang ada. Dengan cara kita nanti settingnya harus dengan benar gitu pada relaynya. Lalu selektivitas. Jadi selektivitas itu adalah sistem proteksi yang dipasang pada jaringan listrik itu dia dapat memilih bagian mana yang harus diproteksi atau harus dipisahkan sehingga nanti
gangguan yang ada itu bisa diselesaikan oleh penyedia jaringan listrik. Begitu. Lalu ada tiga komponen sistem proteksi, yaitu ya ada tiga. Yang pertama adalah dia input signal, proses dan juga isolating. Atau yang pertama itu sensing, kedua processing, dan juga yang ketiga itu actuating or isolating. Komponen sistem proteksi ada sensing. Nah, jadi sensing itu adalah suatu komponen yang dia itu mensense atau merasakan apabila terjadi suatu gangguan atau terjadi suatu keabnormalan pada jaringan sistem tenaga listrik. Nah, kalau selanjutnya adalah processing. Nah, processing itu adalah suatu komponen yang memproses atau melakukan pekerjaan apabila sensing atau sinyal yang didapatkan oleh bagian sensing itu dikirim dan diterima oleh bagian processing. Jadi nanti di processing itu dia bakal mengkalkulasikan gitu ya pada relay khususnya, sehingga nanti setelah kalkulasi tersebut selesai nanti signal untuk actuating dan isolating itu bakal dikirim melalui komponen processing ini. Contoh komponen processing yaitu relay. Lalu yang terakhir adalah actuating or isolating. Nah, actuating or isolating ini adalah suatu komponen yang dia itu melakukan tugasnya untuk memisahkan atau memutus suatu bagian dari jaringan listrik untuk bisa tidak memengaruhi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya gitu. Sehingga nanti apabila terdapat gangguan di bagian atasnya, actuating or isolating komponen ini bakal memisahkan dengan jaringan yang ada di bawahnya sehingga nanti di bagian bawahnya itu tidak terjadi gangguan akibat kegangguan yang ada di atasnya begitu. Lanjut. Nah, sensing itu ada beberapa komponen, ada current transformer. Jadi ini ada dua dibagi dua, sisi proteksi dan juga sisi pengukuran. Nah, jadi proteksi itu dia memiliki akurasi yang tinggi gitu ya, ada di PPT ini bisa dibaca aja gitu ya. Lalu, nah ini ada em, trivia gitu. Jadi ini adalah current transformer dengan ada tulisan 5P20, 15VA, dan 2500/5A. Nah ini nanti yang gua minta tolong ke kalian buat yang nonton video ini buat naruh jawaban apa sih maksudnya dari 5P20, 15VA, 2500/5A ini di bagian tugas tambahan gitu. Ini gampang kok dicarinya. Nanti bisa kalian cari di internet atau bahkan ada di modul gitu. Kalian cari aja gitu, oke? Lalu ada voltage transformer dan coupling capacitance voltage transformer gitu. Jadi dibagi dua, sisi VT, coupling capacitance voltage transformer dan juga VT gitu ya. Nanti bisa kalian baca aja. Lalu processing. Nah, inti dari sistem proteksi itu adalah relaynya ini. Karena relaynya ini dia bakal mengkalkulasi dan bagaimana dia memberikan sinyal kepada komponen isolating or actuating buat dia melakukan tugasnya sebagai sistem proteksi. Nah, lalu jadi beberapa urutan dari relay. Jadi relay itu bahasa Inggrisnya kalau bahasa Indonesia adalah relay gitu ya. Jadi relay itu ketika mendeteksi terjadinya kondisi tidak normal, relay proteksi akan mengirimkan perintah trip gitu ya. Jadi nanti dihitung dulu, baru nanti dia ngasih perintah trip kepada perangkat isolating. Lalu selanjutnya adalah perintah ini secara otomatis akan membuka pemutus tenaga atau circuit breaker. Jadi circuit breaker bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya gitu. Sedangkan kalau di bahasa Indonesianya itu atau di tulisannya ada misalkan di SLD tenaga listrik itu namanya PMT dalam bahasa Indonesia atau pemutus gitu. Lalu perangkat ini digunakan untuk mengisolasi dan memisahkan bagian dari sistem yang mengalami gangguan. Dan jenis-jenis dari relay itu banyak. Tapi yang mostly dipakai secara umum itu adalah overcurrent relay, differential relay, directional relay, distance relay, dan juga ground fault relay gitu ya. Oke, lanjut. Ada circuit breaker sebagai perangkat actuating or isolating gitu. Nah, jadi circuit breaker itu kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana sih dia cara kerjanya, itu seperti kita seperti saklar gitulah. Cuman kalau saklar itu misalkan di rumah ada saklar itu kan kita yang harus memindahkan posisi dari on off gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau circuit breaker dalam hal ini dalam jaringan listrik itu dia perintahnya itu diberikan oleh relay sebelumnya itu tadi gitu. Jadi dia komponen switching yang bekerja secara mekanis dengan cara buka tutup gitu ya dan mengalirkan dan memutus arus gitu.
Nah, jadi CB itu menggunakan energi mekanik untuk membuka kontak utama yang diperoleh dari gaya pegas yang terdapat pada CB-nya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita melihat di jaringan listrik gitu ya, kalau misalkan kalian lihat PMT itu bekerja, jadi pada saat dia nanti awalnya itu dia close gitu karena dia mengalirkan arus listrik, pada saat terjadi gangguan itu pasti nanti PMT-nya atau CB-nya itu bakal naik ke atas atau dia open gitu. Nah, pada saat dia terjadi peristiwa opennya itu nanti bakal muncul busur api gitu. Nah, busur apinya itu harus segera dipadamkan dengan cara banyak caranya yaitu dengan cara seperti pakai udara atau gas khusus dan juga kondisi vakum gitu. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari tentang bagaimana cara memadamkan busur api itu dalam kuliah T3 gitu ya dan juga praktikumnya seperti itu. Lalu em, selain CB atau PMT ada juga fuse. Nah, fuse itu adalah suatu komponen yang nanti dia bakal memutus suatu arus listrik gitu ya pada saat dia mengoneksikan satu titik ke titik lain apabila arus yang mengalir pada fuse tersebut itu lebih dari rating yang ia miliki. Nah, di sini ada grafik minimum melting dan juga total clearing. Jadi pada saat dia minimum melting itu dia bakal fuse itu bakal mulai melting atau meleleh gitu ya. Dan pada saat dia arusnya itu berada di bagian total clearing, itu berarti si fuse-nya itu udah benar-benar nggak bisa mengalirkan arus listrik sama sekali atau dia udah bekerja sebagai pengaman gitu kan yang memproteksi komponen dari gangguan arus berlebih dan beban berlebih gitu. Dengan memanfaatkan gangguan yang tadi menjadi energi panas gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu grafik ini juga salah satu time current karakteristik atau TCC curve seperti itu. Nah, lalu zona proteksi. Nah, jadi kenapa ada kotak-kotaknya seperti ini? Jadi zona proteksi itu dia ditentukan dan dibatasi oleh trafo arus atau CT. Nah, kalau misalkan kalian baca di sini, jadi kalau misalkan kita pemasakan CT di dua titik gitu ya, di ujung, misalkan ada di ujung sini sama ujung sini gitu ya, antara trafo yang di dekat generator sama di bagian bawahnya ini, itu dia tidak selalu bisa dilakukan karena dia pasti bakal terbatas oleh yang namanya lokasi atau ruang yang ada. Apakah ada space untuk masang CT itu atau tidak ada, seperti itu. Nah, jadi nanti zona proteksinya ini di apa namanya dilakukan dengan di dalamnya itu ada satu atau lebih peralatan atau elemen sistem tenaga listrik. Nah, kenapa dia kotak-kotak gini? Karena dia itu harus overlap atau tumpang tindih. Kenapa? Karena kalau misalkan dia overlap, itu nanti apabila terjadi suatu gangguan, apabila satu zonanya itu dia tidak bekerja, zona lain yang membuat dia itu overlap, itu nanti dia bakal bekerja sebagai pengaman cadangan. Apabila misalkan di bagian zona proteksi utamanya atau main protection zone-nya itu dia tidak bekerja. Begitu. Kenapa harus tumpang tindih atau overlap? Nah, terus ini ada blind spot. Ini bisa kalian baca aja gitu ya. Jadi blind spot itu dapat ditangguli dengan intertripping dan zone extension. Jadi intertripping itu mengirimkan sinyal dari ujung sirkuit untuk mengoperasikan CB atau PMT yang berada pada ujung sirkuit lainnya dan juga pakai zone extension. Jadi nanti zone extension itu dia zona proteksi itu dia diperluas hingga dia nanti apabila terjadi gangguan zona untuk dia bisa nge-backup gangguan apabila terjadi kegagalan proteksi itu berarti dia bakal nge-backup yang main zone-nya itu gitu loh. Dan kalau misalkan zona tidak tercakup oleh zone apa namanya protection zone itu nanti bisa disebut sebagai dead zone atau blind zone. Seperti itu. Oke, nanti selanjutnya adalah koordinasi sistem proteksi. Nah, jadi dalam suatu sistem proteksi itu dia terdiri dari dua proteksi, yaitu yang pertama adalah main protection dan juga backup protection. Nah, main protection sama backup protection itu dibedakannya adalah fungsionalitasnya. Jadi kalau main itu dia memang utama gitu ya untuk melindungi atau memproteksi suatu suatu elemen sistem tenaga listrik.
Jadi waktunya lebih cepat dan memiliki fungsi untuk minimalkan jumlah area yang terisolasi gitu. Sedangkan kalau backup protection itu adalah sebagai backup atau cadangan apabila main protectionnya itu dia tidak bekerja. Jadi ada namanya local backup protection, dia terletak pada zona yang sama dalam satu sistem proteksi. Ada juga remote backup protection yang lokasi itu atau zona itu berbeda dengan proteksi utamanya. Nah, lalu ada koordinasi sistem proteksi selanjutnya tadi ini adalah trivia juga. Nah, kalau misalkan dia terjadi gangguan pada F1 ini, maka nanti main protection adalah B8 yang ada di sini. Sedangkan kalau misal terjadi gangguan pada B8 atau proteksi utamanya itu, nanti backup protectionnya dalam hal ini adalah B5 atau B7 gitu. Karena apa ya? Bisa dibilang nanti dia tidak mengganggu supply area dari bagian yang lainnya. Kalau misalkan kita misalkan di B6 itu nanti em, gangguan ini masih ada gitu loh. Makanya dengan B5 sama B7 ini dia bakal menghilangkan sumber sumber listrik, energi listrik gitu ya menuju ke F1 ini gitu. Nah, overcurrent protection jadi fuse sama overcurrent relay. Jadi fuse ini tadi udah dijelaskan gitu ya tadi ya. Terus ada overcurrent relay. Nah, jadi overcurrent relay itu relay proteksi untuk mendeteksi terjadinya arus yang lebih dari nilai rating. Nah, nilai rating ini adalah nilai rating yang disetting pada relay protection itu atau dari overcurrent relay itu. Jadi fungsinya memproteksi peralatan listrik terhadap arus lebih dari rating yang ada pada relaynya. Nah, sebelumnya itu relay itu relay yang ada yang dulu zaman dulu itu dia mekanis. Tapi sekarang dia udah digitalized gitu ya sehingga kita bisa mengatur gitu rating-rating arusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu overcurrent relay dia itu ada berapa jenis yaitu pertama instantaneous time. Jadi dia instantaneous OCR atau overcurrent relay itu bekerja tanpa ada waktu tunda. Kenapa ada yang tanpa waktu tunda? Jadi kalau misalkan terjadi gangguan, terus dia relay itu mendeteksi ada arus yang lebih, itu dia bakal secara instan bakal melakukan yang namanya pemberian sinyal kepada actuating or isolating component seperti PMT gitu ya. Dan dia waktu operating time-nya itu pada umumnya sekitar 0,1 detik. Dan waktu kerja relay jenis ini saat instant pick up atau instantaneous time itu sekitar 20 sampai 60 milisecond gitu. Sangat-sangat instan lah istilahnya gitu. Lalu selanjutnya ada definite time gitu ya. Definite time itu dia relaynya akan memerintahkan trip pada PMT saat arus yang melalui rangkaian atau relay tersebut melebihi nilai arus yang telah ditetapkan pada relay dengan waktu tunda tertentu yang dapat diatur nilainya. Jadi pada saat dia terjadi arus berlebih gitu pada relaynya, jadi dia ada kayak sedikit delay gitu ya, yang delaynya itu udah diatur dalam relay tersebut. Baru nanti setelah dia melalui waktu delaynya itu, nanti baru dia mengirimkan sinyal trip ke actuating or isolating component seperti PMT gitu. Nah, lalu ada inverse time. Jadi kalau inverse time itu dia jeda waktunya itu bersifat inverse atau kebalikan dengan besar arus gangguan. Dan jenisnya banyak tuh, ada standard inverse, very inverse, dan juga extreme inverse time gitu. Nah, untuk kita bisa mengatur relay, itu kita harus men-setting beberapa parameter. Jadi ada load current, max load current-nya berapa, city ratio-nya berapa, karakteristiknya berapa, atau karakteristiknya apa, pickup current primary, secondary berapa, PSM-nya berapa, dan juga TR, operation time, dan time delay-nya berapa gitu. Karena dengan kita bisa men-setting parameter-parameter ini secara tepat, ya nanti kita bisa bakal memiliki suatu sistem proteksi jaringan listrik yang baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan beban atau bagian mana yang pengen kita proteksi dari gangguan. Seperti itu. Nah, overcurrent delay data table-nya ini full load current, max load current, pickup current, ada block setting multiplier, time dial,
dan juga time operatingnya. Nah, ini nomor 6 juga bisa sebagai tambahan. Di tugas tambahan ya tadi ya sebelum tadi yang CT itu tadi, time operating itu apa gitu. Halo, overcurrent relay data table ini rumusnya untuk mencari operating time dan juga TMS-nya gitu ya. Terus ada relay grading margin. Nah, relay grading margin itu diperlukan apabila terdapat dua atau lebih relay yang bekerja secara bersamaan gitu ya. Dengan dia bekerja secara bersamaan itu dia harus memiliki apa ya? Memiliki apa ya namanya selisih perbedaan waktu pengoperasian sehingga dia nggak terjadi eh, peristiwa proteksinya itu secara bersamaan gitu. Jadi dia harus berurutan satu sama lain bukan secara paralel dua sekaligus langsung seperti itu. Nah, langkah-langkah menyusun data table relay ini bisa kalian bisa dibaca aja lalu mari praktikum. Oke. Oke, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana tata cara praktikumnya. Jadi, pertama kita lihat dulu prosedur percobaan modul 6-nya. Nah, di sini udah lengkap banget gitu ya. Jadi kalian tinggal ngikutin dari nomor satu sampai nomor terakhir dan juga bagaimana screenshotnya, bagaimana masang relaynya, masang CT-nya itu sudah ada lengkap di sini dan juga bagaimana perhitungan untuk setting relaynya itu sudah ada di sini gitu ya di bagian sini udah ada gitu. Nah terus jadi nanti ada di bagian Excel ini bisa kalian download lalu dikerjakan secara locally atau mau dipasang ke Google Drive kalian juga bisa. Nah, di sini nanti bakal kalian disuruh ngitung untuk setting relaynya gitu ya. Di sini sudah ada. Jadi, lalu di sini juga ada LDP-nya. Nah, pokoknya apa yang diminta pada LDP-nya ini sudah lengkap metode dan caranya gitu ya. Tinggal kalian ikutin aja seperti screenshot sequence of operation-nya, screenshot TCC curve-nya gitu ya, screenshot Excel data setting table relay-nya yang udah ada itu juga udah bisa kalian screenshot gitu ya. Lalu di sini juga udah ada gitu ya borangnya, jadi kalian tinggal ikutin aja, jawabin aja gitu ya. Pokoknya yang awal-awal itu teori kalian bisa cari di internet atau bahkan di modul pun juga sudah ada. Jadi kalian tinggal tulis sesuai dengan bahasa kalian sendiri gitu. Nah, oke, itu sudah aman gitu ya. Lalu apa lagi? Harusnya sudah aman ya. Jadi ini single line diagramnya pastikan dia sama seperti ini gitu ya. Terus untuk ini file etapnya, jadi kalian tinggal download aja file etapnya, terus nanti kalian kerjakan sendiri di komputer atau device kalian masing-masing seperti itu. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kontak gua langsung gitu ya melalui line atau sosmed lainnya. Gua openly bakal buka open gitu untuk pertanyaan-pertanyaan. Bakal gua usahain jawab semampu gua gitu ya. Oke, terima kasih untuk praktikum modul 6 ini gitu ya. Gua Fatih. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.